Suatu ketika saat sedang mau upload foto, tapi berujung batal. Soalnya mikir, duh muka gua kayak bantal belum disetrika. Atau mau ngomong di kelas, tapi tiba-tiba otak membeku, tangan dingin, jantung balapan, terus akhirnya diam aja. Memang, semua orang pernah insecure. Bahkan orang yang kamu anggap paling keren pun pernah ngerasa minder. Bedanya, mereka tahu cara mengelola insecure-nya bukan dikendalikan sama itu. Di video ini kita bakal bahas 5 kunci buat ngalahin rasa insecure dan upgrade percaya diri kamu dari level takut ngomong ke level gua siap tampil. Yuk, mulai dari racun paling umum yang sering bikin kita minder. Oke, ini dia racun pertama yang sering banget kita telan tiap hari tanpa sadar. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kamu buka Instagram, lihat teman udah liburan ke Jepang, kerjaan mapan, pacar cakep, kulit glowing, terus kamu lihat diri sendiri, masih di rumah, makan mie instan, dan sinyal wifi pun ngos-ngosan. Langsung deh muncul pikiran, aku tuh enggak sehebat mereka. Padahal yang kamu lihat itu cuman highlight reel, bukan behind the scene. Kamu enggak lihat perjuangan, stres, atau drama hidup mereka yang enggak diunggah ke story. Jadi, stop compare. Hidup bukan lomba siapa paling cepat sukses. Fokus aja ke lintasan hidupmu sendiri. Sekarang ganti fokus ke konsep keren ini. Kompetensi mikro artinya kamu enggak harus langsung jago segalanya. Cukup kuasai satu hal kecil dulu hari ini. Misalnya, bikin presentasi yang rapi, masak telur tanpa gosong, atau berhasil jogging 10 menit tanpa kehabisan napas. Setiap kamu menaklukkan satu hal kecil, otak kamu mencatat, gue bisa juga ya. Dan kalau kamu kumpulin itu tiap hari, percaya deh, rasa percaya dirimu bakal tumbuh kayak otot, pelan tapi pasti. Sekarang kita bahas musuh kedua. Suara negatif di kepala sendiri. Kamu tahu kan suara yang suka bilang, kamu tuh nggak pantas, gagal lagi pasti. Ngapain sih sok pede? Nah, itu dia si tukang sabotase pribadi kamu. Masalahnya otak kita itu kayak komputer. Kalau kamu kasih input negatif, hasilnya juga negatif. Kalau kamu bilang, aku nggak bisa, otakmu bakal jawab, oke bos, nggak usah dicoba deh. Jadi mulai sekarang, ubah cara ngomong ke diri sendiri. Dari aku bodoh banget bikin kesalahan ini, jadi aku bikin kesalahan tapi aku belajar sesuatu yang penting. Kedengerannya sepele tapi efeknya besar banget. Kamu sedang melatih otakmu buat fokus ke solusi, bukan ke drama. Bonusnya coba deh tiap pagi lakukan affirmation. Ucapin kalimat positif seperti ini. Aku percaya diri hari ini. Aku pantas sukses. Aku berani ngomong tanpa takut salah. Awalnya mungkin terasa aneh kayak ngomong sama kaca, tapi kalau dilakukan rutin, otakmu bakal percaya dan kamu juga bakal mulai ngerasa beneran mampu. Sering ngerasa enggak pede karena ngerasa enggak punya pencapaian apa-apa, padahal sebenarnya kamu udah banyak banget melakukan hal keren. Cuman kamu lupa karena enggak pernah dicatat. Makanya mulai sekarang bikin yang namanya The Win Journal. Caranya simple. Tulis setiap hal kecil yang berhasil kamu lakukan hari itu. Nggak perlu yang gede-gede. Contohnya, berhasil nolak nongkrong padahal kepengen banget biar bisa fokus belajar. Berani ngomong pendapat saat rapat. Bangun pagi tanpa snooze 5 kali. Nah, pas lagi down, buka lagi jurnal itu. Kamu bakal sadar, wah ternyata gua nggak seburuk itu. Gua udah banyak berkembang. The Win Journal ini kayak perisai anti-insecure. Karena setiap kali pikiran negatif datang, kamu punya bukti nyata bahwa kamu mampu dan terus maju. Ini penting banget. Banyak orang insecure karena takut gagal atau takut dikritik. Padahal gagal itu bukan tanda kamu payah, tapi tanda kamu lagi belajar hal baru. Coba pikir gini deh, kalau bayi bisa ngomong, mungkin dia bakal bilang, duh aku jatuh lagi pas belajar jalan. Malu mending merangkak aja seumur hidup. Lucu kan? Kegagalan itu cuma data. Data tentang cara yang belum berhasil. Tugasmu, ambil datanya, ubah strateginya, dan coba lagi. Sama halnya dengan kritik. Kalau orang lain komentar, menurut aku ide kamu kurang jelas deh, jangan langsung tersinggung. Pisahkan dulu, ini kritik membangun atau cuma nyinyir? Kalau konstruktif, ambil. Kalau cuma nyinyir, buang.
jangan disimpan di hati. Orang yang percaya diri itu bukan karena mereka enggak pernah gagal, tapi karena mereka tahu ketika jatuh, mereka bisa bangkit lagi dan belajar lebih cepat dari sebelumnya. Nah, ini yang paling seru. Berperilakulah seperti orang yang sudah percaya diri, bahkan sebelum kamu ngerasainnya. Bukan berarti pura-pura jadi orang lain, tapi memancing otakmu lewat bahasa tubuh. Misalnya, orang insecure biasanya nunduk, menyilangkan tangan, suaranya kecil kayak bisikan malaikat. Sedangkan orang percaya diri berdiri tegak, bahunya terbuka, dan tatapannya mantap. Coba deh sebelum presentasi berdiri tegak, tarik bahu ke belakang, dan ambil napas panjang. Otakmu bakal ngerespons. Oke, ini mode percaya diri aktif. Serius, secara ilmiah, pose tubuh ini bisa memicu hormon yang bikin kamu lebih tenang dan yakin. Dan jangan lupa bonus pentingnya, bikin batasan sehat. Orang percaya diri tahu kapan harus bilang tidak. Mereka nggak ngorbanin diri cuma biar disukai orang lain. Karena tahu, nilai diri mereka enggak ditentukan dari validasi orang lain. Kalau kamu bisa mulai bilang enggak dengan tenang, itu tandanya kamu udah naik level. Bukan level sok cuek, tapi level aku menghargai diriku sendiri. Jadi, ini kesimpulannya. 1. Stop compare, fokus ke kompetensi mikro. 2. Hancurkan suara negatif-negatif, ganti dengan afirmasi positif. 3. Kumpulkan bukti kemenangan kecil lewat The Win Journal. 4. Lihat kegagalan dan kritik sebagai data, bukan hukuman. 5. Bertindak seperti orang percaya diri ditambah berani pasang batasan sehat. Ingat, percaya diri itu bukan hadiah, tapi otot mental. Semakin sering kamu latih, semakin kuat dia. Jangan tunggu merasa siap. Mulai aja dulu. Karena percaya diri enggak datang dari sudah berhasil, tapi dari berani mencoba meski belum sempurna. Dan kalau kamu ngerasa video ini membantu, klik tombol like-nya, share ke teman kamu yang juga lagi butuh motivasi, dan tulis di kolom komentar. Dari 5 kunci tadi, kamu mau mulai dari yang mana dulu? Sampai bertemu di video berikutnya. Ingat, insecure boleh, tapi jangan lama-lama. Hidup kamu terlalu berharga buat dihabiskan mikirin omongan orang. Stay confident and keep shining.